Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'dahu yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mahasiswa-mahasiswi mata kuliah Haji Umrah Dirahmati Allah. Hari ini kita membahas tentang ada 4 kekuatan haji. Jadi Allah mensyariatkan haji ini untuk membangun 4 kekuatan. Karena haji ini disyariatkan bulan Zulhijjah, 1 bulan sebelum Muharram. Berarti kita punya 4 kekuatan yang harus kita bangun untuk membangun peradaban ke depan. Apa saja 4 kekuatan itu? Tentang haji ini Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 197, Al-Hajju Asyurun Ma'lumat, faman farada fil hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqun ya ulil albab. Ibadah haji ini adalah ibadah yang sangat agung ya, yang sangat istimewa dalam Islam. Karena kalau ibadah lain itu cuma menggabungkan 2 kekuatan. Kalau sholat, kekuatan fisik dan kekuatan iman. Kalau zakat, kekuatan iman dan ekonomi. Sedangkan haji ini adalah menggabungkan 4 kekuatan gitu. Makanya menjadi pilar utama dalam Islam dan masuk dalam rukun Islam yang kelima. Seperti sini banyak nanti manfaat kita lihat dan hikmah dan filosofinya dan beberapa hal yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia, kepengen kita nanti di akhirat. Kita singgung tadi bahwa kalau ibadah lain cuma menggabungkan 2 kekuatan, kalau ini langsung dengan 4 kekuatan. Pertama adalah kekuatan iman, yang kedua kekuatan ekonomi. Artinya apa? Orang kalau imannya kuat, ekonominya nggak kuat, nggak bisa berangkat. Atau sebaliknya, ekonominya kuat, imannya nggak kuat, nggak berangkat juga. Yang mana-mana ya, duit 30 juta, 35 ya kalau sekarang itu bisa untuk modal gitu, karena imannya lemah. Tapi ketika iman kuat, ekonomi kuat, fisik nggak kuat itu, sebenarnya juga butuh kekuatan fisik. Ini maksudnya nanti generasi ya. Artinya kalau fisik kuat, ekonomi lemah, iman lemah juga nggak berangkat. Sedangkan yang keempat adalah kekuatan ilmu pengetahuan. Jadi untuk haji itu kita butuh ilmu. Jadi kalau iman kuat, ekonomi, fisik, ilmu nggak kuat juga sulit untuk melaksanakan ibadah haji. Inilah 4 kekuatan yang digabungkan oleh haji menjadi 1. Makanya istimewa haji ini, orang kalau nggak mampu secara ekonomi, walaupun imannya kuat, ya tidak apa-apa berangkat bagi Allah. Jadi harus menggabungkan 4 kekuatan ini. Dan juga fisik. Makanya kita menghimbau, kalau bisa ibadah haji itu mau dilakukan ketika usia kita masih muda. Ya. Karena itu adalah ibadah fisik. Yang mulai dari tawaf, bayangkan berjuta-juta umat nanti yang berkumpul di Masjidil Haram. Ya, kalau nggak salah sampai 4-5 juta ya. Indonesia mendapatkan jatah 230.000 kuota untuk Indonesia. Bayangkan, bukan kita aja di sana, seluruh dunia itu. Silaturahmi internasional. Gitu. Jadi kita akan berdesak-desakan, akan berpanas-panasan, akan bersentuhan dengan saudara kita muslim dari berbagai negara. Sekarang kita lihat coba satu-satu ya tentang kekuatan iman. 1, ibadah haji ini sebenarnya kalau kita lihat adalah nampak tilas perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, kita lihat bagaimana tawaf, mereka lah yang mendirikan ya, istilahnya meninggikan bangunan Ka'bah. Coba Ka'bah itu adalah aulatul dia tiba kata mubarakah. Bangunan pertama ke bumi itu adalah Mekah. Mereka lah yang meninggikan. Kalau kita lihat melempar jumroh itu juga Ibrahim ketika menyembelih anaknya digoda oleh syaitan. Lalu ada ibadah nanti kurban juga adalah Nabi Ibrahim. Jadi intinya nampak tilas perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Apa maknanya di sini? Berarti Rasulullah tidak orang yang egois ya. Beliau sebenarnya bisa saja minta kepada ya Allah, kenapa haji itu tidak nampak tilas perjuangan saya? Bagaimana saya nanti hijrah ke Taif? Bagaimana nanti jemaah haji disuruh hijrah ke Madinah jalan kaki? Itu tidak. Beliau hanya melaksanakan syariat Allah bahwa itu adalah nampak tilas perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya udah dilaksanakan oleh Rasulullah. Lalu kita lihat kekuatan imannya di sini. Kekuatan iman itu adalah kepatuhan mereka kepada perintah Allah. Kalau sudah perintah Allah, tahu nggak tahu, ngerti nggak ngerti, mereka laksanakan samina wa ta'na. Ini mungkin yang agak hilang dari kita sekarang ya. Banyak orang-orang munafikun, orang liberal itu malah memprotes setiap perintah Allah. Kenapa ini boleh, kenapa ini nggak boleh gitu. Kenapa ini halal, kenapa itu haram. Nah, itu sudah menjadi orang munafik gitu. Pada sebagai orang beriman, kekuatan iman itu yang diajarkan Ibrahim kepada kita. Pertama kita lihat sejarahnya. Suatu Siti Hajar melahirkan di Palestina, ya, anak baru 2 bulan. Tapi Nabi Ibrahim yang menunggu anak ini sampai 80 tahun ya, baru punya anak gitu loh. Malah disuruhlah Ismail dengan Hajar ke Mekah. Mekah sekarang nggak kayak dulu, ramai, dulu sepi.
Masa kita ya jangankan manusia, jin aja nggak lewat gitu loh. Lewat tandus ya, punya patung batu, gunung batu, air juga nggak ada gitu loh. Tapi karena ini perintah Allah, sami'na wa ata'na. Nah ini Ibrahim nggak pernah, ya Allah jangan saya dong, yang lain aja deh gitu lah. Begitu Nabi Ibrahim patuhnya kepada perintah Allah. Diangkatlah anak dan istri yang masih 2 bulannya, masih kecil, masih orok begitu. Sampai di Mekah ditaruh sama Nabi Ibrahim. Bayangkan seorang suami ya, merindukan kehadiran seorang anak, tapi malah disuruh ditinggal di padang pasir tanpa bekal loh, tanpa apa-apa. Ini perintah Allah, nggak ragu beliau. Nah, Siti Hajar pun sebenarnya menunjukkan kekuatan iman di sini. Begitu mau ditinggal suaminya pulang ke Palestina, Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Kenapa saya ditinggal di sini? Di sini nggak ada apa-apa loh, nggak ada ATM, nggak ada minimarket gitu loh, nggak ada BPJS gitu. Kenapa saya ditinggal di sini gitu? Kata Ibrahim, benar istriku, ini adalah perintah Allah. Nah, begitu mendengar kata Allah, imannya bersemayam. Apa kata Siti Hajar, wahai suamiku, kalau mama ini perintah Allah, tinggalkan saya di sini. Kamu nggak takut? Kata Ibrahim, enggak dong. Kan Allah yang nyuruh. Allah yang nyuruh pasti mendukung dong akomodasinya, makannya. Pasti Allah selamatkan saya. Nah, kita kadang-kadang manusia begitu ya, disuruh Allah, kadang-kadang malas. Disuruh Allah nikah, takut miskin. Belum siapa. Padahal kalau rektor nyuruh kita ke Jakarta, atau gubernur, kita siap. Atau presiden nyuruh kita ke luar negeri, wah enak dong, tiket pasti ditanggung. Itu baru manusia yang nyuruh, kita udah nggak takut, nggak khawatir. Kenapa Allah nyuruh kita masih khawatir? Itulah kekuatan iman daripada Siti Hajar. Nabi Ismail juga begitu, menunjukkan kekuatan imannya. Ketika mau dikasih tahu oleh bapaknya dalam surat, diberikan ya dalam surat 101, wahai anakku, saya disuruh menyembelihmu. Nabi Ismail kaget loh ya, biasanya ayah tuh ngajak main-main loh, main ke pantai, main ke ini gitu loh. Ini malah disembelih, nggak salah ini perintah? Enggak, kata Ibrahim. Lalu Ismail bertanya kepada ayahnya, apakah ini perintah Allah? Kata Ibrahim, ya, ini perintah Allah. Nah, begitu mendengar kata Allah, kekuatan iman bermain di sini. Apa kata Ismail? If'al ma tu'mar. Ya ayah, sembelihlah saya. Lakukan perintah Allah. Saya terdiri insya Allah minas sabirin. Kau akan mendapat saya menjadi orang yang sabar. Bahkan saking menerima di perintah Allah, Ismail bertanya kepada bapaknya, ayahku, nanti kalau ayah menyembelih saya, asah dulu golok ayah yang tajam, landep, biar gampang, seret. Begitu nempel golok di leher saya, tutup mata ayah, biar tidak kasihan melaksanakan perintah Allah. Baju saya kena darah, jangan dikasih ibu ya, nanti ibu sedih. Bayangkan, mau disembelih tapi ngajarin. Pernah nggak Ismail menolak perintah ini? Nah, ayah disuruh nyembelih kamu, nak. Kenapa nggak saya aja nyembelih ayah? Ayah kan sudah tua gitu. Saya masih muda ya. Masa depan saya masih cerah, enggak? Inilah kekuatan. Kalau sudah diperintah Allah, sami'na wa ata'na. Allah bilang poligami boleh, ya boleh. Poliandri nggak boleh, nggak boleh. LGBT haram, ya haram. Itu namanya kekuatan. Ini dibangun oleh haji ya. Makanya orang haji itu setelah pulang haji selalu taat kepada Allah, bukan tambah berani kepada hukum Allah ya. Itu bukan konteksnya. Kita berbicara tentang kekuatan iman. Nah, kekuatan ekonomi kita singgung bahwa ini bentuk ya, iman Islam itu harus kaya. Dalam Al-Quran dijelaskan, ya lazina amanu aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, bayarkan zakat. Nah, bayar zakat itu butuh dana, butuh harta. Jadi Allah menyuruh kita sebenarnya menjadi kaya ya, supaya bisa membangun sebuah peradaban. Terus kekuatan fisik tadi ya, generasi. Kita harus memiliki generasi-generasi Islam yang sangat patuh kepada Allah, supaya apa? Nanti generasi kita akan menggantikan estafet perjuangan kita. Yang terakhir dari ilmu pengetahuan, peradaban Islam adalah peradaban ilmu pengetahuan. Tinggikan ilmu ya. Kalau bisa terkenal karena ilmu. Kalau ingin kaya, kayalah dengan ilmu. Dengan ilmu itulah peradaban maju ya. Negara dulu juga itu Romawi, Yunani. Ketika ilmu maju, peradaban juga maju. Nah, inilah kekuatan haji yang Allah berikan kepada kita, yang menjadi obat untuk kita membangun peradaban ke depan. Iman kita kuatkan kepada Allah, ekonomi kita kuatkan ya. Generasi muda kita perhatikan agar nggak terjumus ke dalam hal-hal yang negatif, akhirnya tidak menjadi generasi penerus ya. Dan juga kayakanlah dengan ilmu pengetahuan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.